Apa yang kamu lakukan saat sembunyi-sembunyi datang ke suatu tempat, tapi ayahmu juga malah datang ke tempat yang sama? Di sini Copycat dan ini adalah alur cerita Korea 근데 Drama 우리가 School 그런 게 episode 있었어? 12. Melanjutkan cerita dari 뭐야? episode 어떻게 된 11, 거야? Hosung benar-benar bingung harus 데이트 bagaimana. 가야 되는데 Apalagi 좋아 si bayi 공룡이 juga 되지 terus menangis. Semua jadi ikut cemas karenanya. Untunglah Guru Song buru-buru datang ke sana. Hosung tak tahu harus bilang apa pada Guru Song. Dia hanya bilang seorang alumni yang merupakan mantannya dulu 왜 내 tiba-tiba 얘기야? menitipkan bayi ini 나 몰래 얘를 padanya. 다른 데로 Yang 보내려고 jadi 했다는 거 masalah 알겠어? adalah 사랑을 dia 믿으라고? menunjuk 못 Hosung 믿어. sebagai ayah dari si bayi. 3년만 키워. Entah ini benar atau tidak, yang jelas 잠깐만. Eunbi sekarang sedang patah hati. 새끼. Kijun khawatir dengan Hosung. Nomornya pun tak dapat dihubungi. Kekhawatiran Kijun malah bertambah saat menemukan kakeknya lupa untuk minum obat, dan saat menyusulnya, dia terlihat sedang kesakitan. Kijun segera minta kakek untuk minum obat dan menolong kakek menyelesaikan pekerjaannya. 여기다 이렇게 싸우면 되는 거지. Keesokan harinya, keadaan Hosung dimanfaatkan oleh para haters untuk menekan Eunbi. Tapi kali ini, Eunbi tak tinggal diam dan balik melawan. Hebatnya, di saat para siswa mengalami masalah, si direktur malah sedang mendulang uang suapan dari orang-orang yang ingin menjadi guru di Nulji setelah jurusan arsitektur dihapus. Berita dihapusnya jurusan ini mulai bocor, dan mau tak mau mulai mengganggu para siswa. 이거 맞아? Bahkan, jangankan siswa, 교육청했거든? guru-guru 근데 yang 위험한데 mengajar di jurusan arsitektur pun bisa jadi harus segera bersiap untuk angkat kaki. Saat di rumah, Kijun mijitin kakek. Dia minta sang kakek untuk menghubunginya bila ada kerjaan yang cukup berat. Keesokan harinya, Hosung kembali masuk sekolah. Dia bilang orang tuanya kasihan pada bayi itu. Namun, Hosungnya sendiri dipersilahkan untuk pergi dari rumah. Sementara itu, Guru Lee lagi nyeduh kopi bareng Guru Min. Kebetulan gelas miliknya gak ada, lalu pas ngambil gelas lain di rak, gelas yang dia dapat adalah gelas kepunyaan Guru Kim yang udah dipecat. Guru Lee kemudian bilang kalau pemecatan Guru Kim itu tak adil. Namun tanpa diduga, Guru Min malah bilang kalau Guru Kim pantas dipecat. Melihat respon si Guru Min, Copycat curiga kalau dia adalah sepupunya Jae-hee yang masih misterius identitasnya hingga saat ini. Dulu, Jae-hee mau ngasih tahu Seong siapa sih sepupunya itu. Sayang saat itu Seong buru-buru untuk pergi kerja. Jadinya kita belum tahu siapa sepupunya Jae-hee itu. 학교에는 잘하네. Jae-hee sendiri kini sibuk dengan proyek pertukangan untuk Garo Furniture. Bangku yang mereka buat hampir selesai. Sementara itu, Guru Song nengok ibunya yang telah pikun. Ibunya tengah asik mendengarkan musik. Melihat speaker yang ada di sana, Guru Song tahu Guru Lee telah datang sebelumnya. Guru Lee memang menyayangi mantan mertuanya itu. Di rumah, Guru Song membuka sebuah laci dan mengambil sebuah ponsel. Rupanya, ponsel inilah yang dulu dibanting oleh Guru Lee. Ponsel ini ternyata ada dan tak apa-apa. Bukti laporan Guru Lee pada si manajer bego pun ada di dalamnya. Di lain tempat, Young Jo menghampiri Seong di halte bis. Dia mengabarkan jika tempat kerjanya akan kembali melakukan kegiatan amal dan salah satunya adalah panti asuhan tempat Seong tinggal. Dia menanyakan apakah Seong keberatan jika dia datang. Esok harinya, bangku telah siap dikirimkan. Guru Lee melihat kualitas pekerjaan Kijun. Dia memberikan pujian dan bilang kalau Kijun punya bakat di bidang pertukangan. Sayangnya, hasil berbeda didapat oleh bangku buatan Jiwon. Bangku buatannya ambruk setelah dipakai loncat-loncat oleh bocah yang gak mau diam ini. Mereka yang di sana kena marah dan dapat nilai negatif karena hal ini. Saat kembali ke bengkel, Guru Lee bilang ada kesalahan teknik mengebor yang Jiwon lakukan. Guru Lee juga tetap menyemangati dan minta Jiwon untuk mengambil pelajaran dari kesalahan yang dibuatnya. Sepulang dari sana,
Guru Lee mampir ke rumah makan Yungjo. Dia sedikit kaget ada si Wakasek Sableng di sana. Setelah dia pergi, Guru Lee terkejut. Ibu Yungjo berencana menarik tuntutannya pada Sang Rim. Rupanya, si Wakasek datang untuk mengancam. Dia bilang, Yungjo akan dipidanakan atas kasus pelemparan potnya. Rupanya, dia dan si direktur sesat sangat pede Seong bakalan mau bersaksi untuk mereka. Guru Lee segera menenangkan Ibu Yungjo dan memintanya jangan terburu-buru menuruti keinginan orang-orang licik tersebut. Sementara itu, Jiwon nampak masih murung. Kijun tak menemaninya karena Jiwon bilang ingin sendiri dulu. Tapi tak lama kemudian kakek datang ke sana. Ternyata Kijun sudah menceritakan apa yang terjadi pada sang kakek. Kakek menasehati Jiwon agar jangan menyerah dan mengingatkannya tentang ketelitian dan tanggung jawab. Kesalahan terjadi agar kita tak lengah dan tak berhenti belajar. Di lain tempat, Seong nampak bersiap-siap. Rupanya hari ini Yungjo datang bersama rekan kerjanya. Tanpa diduga, suster ternyata ingat foto pacaran Seong dulu dan mengenali Yungjo. Suster rupanya sangat senang Yungjo datang. Dia terus ceritain segala hal tentang Seong pada Yungjo. Tentu saja, dia gak tahu kalau mereka sudah putus. Menjelang selesainya kegiatan amal, Yungjo memberikan hadiah pembatas buku buatannya untuk Seong. Dia menuliskan kata-kata penyemangat di pembatas buku tersebut. Yungjo bilang jika dia senang bisa mengobrol lagi seperti ini dengan Seong. Sementara itu, Kijun ingin menghibur Jiwon dengan nonton film komedi dan makan makanan pedas favorit Jiwon. Tapi saat seru-serunya nonton, mereka panik saat ayah Jiwon mengetuk-ngetuk pintu. Ayah Jiwon datang untuk memperbaiki wastafel. Mereka memang merahasiakan hubungannya. Jiwon sendiri sebenarnya sembunyi-sembunyi untuk datang ke sini. Kijun sempat salah tingkah saat ayah Jiwon melihat ke arah meja. Dia bahkan sempat bertanya apakah Kijun sedang ada teman atau tidak. Kijun jawab dia sedang ingin makan menggunakan 2 pasang sumpit. Setelah selesai, karena Jiwon gak ada di mana-mana, Kijun panik nyangka Jiwon keluar lewat jendela. Ternyata Jiwon sembunyi di dalam lemari dan kakinya kram. Setelah nolong Jiwon keluar lemari, Kijun berkata dalam hatinya kalau dia sudah sangat lama tak bahagia seperti ini. Dia ingin keadaan terus menyenangkan, namun belum pun 5 menit hatinya berkata begitu, Kijun mendapatkan telepon dari rumah sakit. Dia segera berangkat ke rumah sakit bersama Jiwon. Tapi saat mereka tiba di sana, mereka harus menyaksikan sang kakek telah meninggalkan dunia ini. Itulah alur cerita Korea drama School episode 12. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.